البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. قال الإمام النووي rahimahullahu ta'ala, babu birril walidain wasilatil arham, bab berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturahim, menyambung hubungan antara para rahim, para ruhama, dawil arham, yaitu apa? Sanak kerabat. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jari lil junubi was sahibi bil jambi wa bani sabili wa ma malakat aymanukum. Di dalam surat An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Ini kembali kepada apa? Masalah tauhid. Antara apa? Isbat dan nafi. Kembali kepada makna la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwasanya memang apa? Perkara yang paling utama dan yang paling tinggi, yang paling penting, hak Allah yang paling besar adalah apa? Masalah tauhid. Makanya Allah Ta'ala mendahulukan di sini. Dan dalil masalah tauhid banyak, dan ini telah dibahas di dalam kitab-kitab tauhid dan sebagainya. Tayyib. Kemudian baru mengatakan apa? Wabil walidaini ihsana. Tayyib, ihsana dia di sini adalah apa? Maf'ul mutlak. Dia mansub. Tayyib, apa yang menyebabkan dia mansub? Amilnya apa? Ya, amilnya adalah fi'il yang tersembunyi. Ahsinu ihsana. Mada? Wabil walidaini ahsinu ihsana. Dan hendaknya kalian benar-benar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, inilah yang diinginkan oleh sang penulis di sini, yaitu masalah berbakti kepada kedua orang tua. Karena apa? Ini ayatnya bersifat umum. Ahsinu, ini apa? Dia polanya umum. Ihsan dari sisi ucapan, fala taqul lahuma uff, dan juga apa yang lafaz-lafaz yang lain, wala tanharhuma, dan juga apa kalimat-kalimat yang menyakitkan itu jangan. Tapi apa? Bahkan apa? Wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkan kepada keduanya perkataan-perkataan yang mulia. Dan juga apa? Berbuat ihsan dari sisi apa? Jangan sampai tangan dan kaki kita itu justru menyakiti mereka, mendolimi mereka, dan seterusnya. Bahkan apa? Hendaknya keluar dari tangan dan kaki kita adalah manfaat-manfaat, membantu mereka dengan tangan, membantu mereka dengan kaki, dan segala manfaat yang mungkin untuk dilakukan. Demikian pula apa? Prestasi-prestasi, bagaimana agar orang tua kita bahagia. Oh, anak saya sudah hafal Quran. Oh, anak saya sudah hafal hadis. Oh, anak saya begini-begini, dan seterusnya. Oh, anak saya sudah jadi khatib yang bermanfaat, dan seterusnya. Oh, dengan sebab anak saya banyak orang yang masuk Islam. Ini adalah kebahagiaan orang tua. Dan setiap amal soleh dari anak, maka orang tua mendapatkan bagian dari pahalanya. Ini juga bagian dari ihsan kepada orang tua. Maka walaupun orang tua sudah meninggal, misalkan, tapi apa? Boleh jadi kita mampu untuk menjadikan mereka bahagia di alam kubur dengan apa? Hadiah-hadiah yang datang dari kita, dengan amal-amal soleh kita yang ikhlas, dengan doa-doa kita dan seterusnya. Itu semua bagian dari apa? Ahsinu ihsana. Dan masih banyak. Manakala ayat ini bersifat umum, maka apa? Segala jenis kebajikan masuk di situ. Tayyib. Dan di sini Allah Ta'ala menjadikan berbakti kepada orang tua ini masuk kepada tingkatan yang kedua sebelum membahas hak-hak yang lain, menunjukkan betapa besarnya hak orang tua. Dan pola semacam ini terulang di dalam Al-Quran. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memerintahkan, telah menetapkan untuk kalian jangan menyembah kecuali kepadanya, dan hendaknya kalian berbakti kepada keduanya. Diulang bahwasanya apa? Hak kedua terbesar adalah apa? Hak kedua orang tua itu. Hak nomor 2 adalah hak orang tua. Baik. Kalau ada pertanyaan, wawu itu adalah apa? Cuma apa? Taqtadi al-musyarakah fil hukm, la taqtadi tartib. Wawu itu hanyalah sekedar menunjukkan apa? Persekutuan dalam hukum. Sebagaimana kita diperintahkan untuk tauhid, kita juga diperintahkan untuk berbakti. Tapi mana bukti bahwasanya dan wawu tidak menunjukkan urutan. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwasanya ini yang tertinggi, tauhid adalah yang tertinggi, yang nomor 2 adalah berbakti pada orang tua dan seterusnya. Kita katakan Al-Quran itu adalah turun dengan apa? Dengan bahasa Arab yang jelas. Sementara uslubul Arabi, mereka akan apa? Yatakallamu bil aham fal aham. Orang Arab mereka biasa membicarakan sesuatu yang paling penting, baru yang penting berikutnya. Ini kebiasaan orang Arab. Walaupun dengan wawu, tetap yang paling penting akan mereka dahulukan.
Ini adalah kebiasaan mereka sebagaimana dijelaskan oleh para ahli balaghah. Jadi walaupun wawu sekedar apa tidak menunjukkan urutan, tetapi apa qarinah akan menunjukkan bahwasanya mereka menginginkan ini yang didahulukan. Walaupun terkadang boleh jadi dibalik karena kembali kepada apa hukum asal wawu adalah tidak menunjukkan tartib. Cuma ini adalah kebiasaan Arab tentang masalah apa dia akan mendahulukan apa yang paling penting di dalam hati dia ketika hendak disebutkan semua. Baik, nah di sini Allah Ta'ala mendatangkan pola itu. Makanya yang pertama kali didahulukan adalah hak tauhid, baru kemudian masalah orang tua dan seterusnya. Baik. Dan untuk masalah pertentangan antara apa tauhid dengan perintah orang tua ini dibahas di dalam apa? Dalam kitab tauhid dan lain-lain. Yang kita inginkan sekarang adalah masalah apa? Yang diinginkan oleh sang penulis. Beliau menekankan masalah berbakti kepada kedua orang tua itu. Wabil walidaini ihsana. Dan nanti beliau akan mendatangkan dalil-dalil dalam as-sunnah perincian tentang masalah itu dan seterusnya, sehingga tidak perlu kita rincikan di dalam tafsir ayat ini tentang bagaimana berbaktinya dan seterusnya. Cuma ayat ini sedang membahas masalah apa tingkatan yang tertinggi setelah hak Allah adalah hak orang tua. Adapun kalau ditanya bagaimana dengan Rasulullah, Rasulullah makhluk dan hak Rasulullah jelas lebih tinggi daripada hak orang tua. Kita katakan hak Rasul itu kembali kepada hak mursil, yaitu Allah Ta'ala sebagai yang mengutusnya. Allah Ta'ala berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Barang siapa taat pada Rasul, maka sungguh dia telah taat pada Allah. Jadi ini sudah masuk dalam istilah apa? Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Karena ibadah itu intinya adalah dibangun di atas apa? Pelaksanaan perintah dan menjauhi larangan. Dan perinciannya adalah apa? Menjalankan apa? Syariat Rasulullah SAW. Jadi tidak perlu kita bahas. Kalau yang pertama Allah, yang kedua orang tua, Rasul di mana? Kita katakan Rasul itu bergabung dengan hak yang pertama. Masalah kewajiban untuk tauhid dan beribadah pada Allah. Karena beliau adalah Rasul. Rasul adalah apa? Adalah diutus dari Al-Mursil. Jadi dia kembali kepada yang pertama lagi. Baik. Kemudian wabil walidaini ihsana wabidil qurba. Tingkatan yang ketiga yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah apa? Sanak kerabat kita sendiri. Iya, sebelum kita berbuat baik pada yang lain-lain, hendaknya apa? Sanak kerabat kita yang lebih berhak mendapatkannya. Kenapa? Karena mereka memiliki hak kekerabatan. Dan telah kita lewati beberapa dalil tentang masalah apa itu? Hadis Zainab dan juga apa? Hadis kalau nggak salah siapa itu? Ummu Habibah. Tentang masalah apa? Bahwasanya bersedekah kepada kerabat itu pahalanya dua, pahala sedekah dan pahala kekerabatan. Adapun kalau kita sedekah pada orang lain, pahalanya hanya satu, yaitu pahala sedekah. Ini menunjukkan apa? Sanak kerabat itu harus lebih diutamakan daripada orang lain. Ini dari sisi zatnya. Adapun kalau dari sisi kepentingan, terkadang apa? Kepentingan tetangga lebih besar daripada kepentingan kerabat yang jauh di sana. Atau terkadang apa? Walaupun ini bukan kerabat, tapi dia sedang mengalami kecemasan. Dia sedang apa? Boleh jadi dia sedang terlilit hutang yang sangat berat. Sementara Pak Ahlong sudah depan mata, sudah membawa cat barangkali dan lain-lain. Dia perlu dibantu. Sementara kerabat kita dalam keadaan tidak terlalu memerlukan bantuan. Jelas yang lebih layak dibantu adalah yang sedang memerlukan bantuan. Dan seterusnya. Adapun dari sisi zatnya, jelas kerabat lebih diutamakan daripada apa? Ajnabi, yaitu orang yang bukan kerabat. Wal yatama. Kemudian yang tingkatan yang keempat adalah anak-anak yatim. Karena mereka adalah yatim, yaitu orang yang kehilangan penopang hidup terbesar, yaitu ayahnya. Sehingga keadaan yang lemah ini mengharuskan untuk mereka itu lebih diutamakan daripada kebanyakan orang yang lain. Makanya anak yatim lebih didahulukan daripada orang miskin. Kenapa? Orang miskin dia boleh jadi masih mampu untuk bertahan hidup dengan apa? Dengan ini dan itu. Karena dikatakan miskin biasanya adalah dia sudah balik. Sementara anak yatim ini adalah orang-orang yang belum balik, yaitu masih anak-anak. Dengan kelemahan dia dan ditambah dengan apa? Tidak adanya ayah, maka dia mengalami kelemahan di atas kelemahan. Makanya Al-Quran banyak menekankan masalah hak anak yatim. Pembahasan yang sangat banyak dalil-dalil tentang masalah anak yatim. Sementara untuk orang miskin, Rasulullah tidak sampai membahas, sampai mengatakan termasuk apa itu? Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naro wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka hanyalah memasukkan ke dalam perut mereka api neraka, dan mereka akan dibakar di dalam api neraka itu. Tidak sampai Rasulullah ketika membahas syariat baik dari Al-Quran ataupun As-Sunnah menyebutkan seperti itu untuk hak orang miskin. Walaupun orang miskin juga apa? Harus diutamakan, tapi anak yatim yang didahulukan.
Karena apa? Kelemahan mereka adalah kelemahan yang dari berbagai macam posisi, dari berbagai macam sudut pandang. Baru yang berikutnya, yang kelima adalah wal masakin, orang-orang miskin. Dikatakan miskin karena apa? Ghalabat alaihi maskanah, didominasi oleh apa? Maskanah, yaitu ketenangan. Kenapa? Karena kita tahu kalau duit kita sedang sedikit sudah kita tenang, nggak ke Simat, nggak pula ke pasar, nggak pula pergi ke pantai ini, pantai itu. Makanya dikatakan maskanah, yaitu apa? Orang miskin adalah maskanah, tenang dia. Tenang bukan karena itu, tapi karena apa? Nggak punya duit. Makanya dikatakan miskin, maskanah. Taib. Dan ini kalau dikatakan miskin saja, maka masuk di dalamnya adalah para fakir, orang-orang yang serba kekurangan itu. Nah, manakala mereka memiliki berbagai macam kekurangan, tidak mampu untuk mencukupi keperluan, maka apa? Wajib bagi orang yang mampu untuk menolong saudaranya. Dan dalil-dalil banyak membahas masalah apa? Berbuat baik kepada orang miskin. Taib. Dan pembahasannya bukan di sini. Insya Allah akan beliau bahas pembahasan masalah itu. Cuma yang menjadi inti pembahasan adalah masalah berbakti pada orang tua dan kepada apa? Sanak kerabat. Wal jari dzil qurba, dan tetangga dekat. Ini menurut penafsiran yang pertama. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Semua tetangga berhak mendapatkan kebaikan, dan ini telah kita lewati di dalam bab yang sebelumnya. Sebagian yang lain mengatakan wal jari dzil qurba adalah apa? Adalah istri kita, karena dia tetangga kita. Yaitu apa? Dia tidur di samping kita, bahkan dia serumah dengan kita dan seterusnya itu. Dia serumah dengan kita, bahkan dia tidur di samping kita. Ini adalah apa itu? Tetangga yang dekat. Adapun tetangga yang jauh adalah yang di luar rumah itu. Ini tafsir yang kedua. Dan semuanya mungkin. Kenapa? Lafadz kurba ini mencakup ini dan itu. Taib. Kemudian apa? Wasahibi bil jam. Sahibi bil jam ini adalah apa? Istri. Maka ini lebih menguatkan pendapat yang mengatakan jaridil kurba, jaridil junubi, ini tetangga-tetangga yang di luar rumah. Karena istri sudah disebut, akan disebut setelahnya. Taib. Dan itu lebih bagus penafsiran yang mengatakan apa? Tafsir yang pertama, tetangga memang tetangga. Adapun wasahibi bil jambi, yaitu apa? Yang menemani kita di samping kita, itu adalah istri kita. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala menamakan apa? Matta khoda sahibata wala walada. Istri dinamakan dengan sahib. Maka di dalam ayat ini sahib maksudnya adalah istri kita. Atau kalau yang diajak bicara adalah wanita, berarti apa? Sahib adalah suaminya. Yaitu apa? Dia layak dan berhak untuk mendapatkan kebaikan dan sebagainya, sebelum yang disebutkan setelahnya wa benis sabil, dan juga apa? Dan juga apa? Ibnus sabil. Ibnus sabil ini bukan musafir semata, sebagaimana penafsiran sebagian orang. Ibnus sabil adalah musafir yang terputus bekalnya, itu baru ibnus sabil. Kalau semata-mata musafir tapi di dalam poketnya masih banyak uang, masih banyak kad Citibank, kad ini, kad itu, isinya 50.000, dia bukan ibnu sabil. Dia sekedar musafir. Ibnu sabil adalah yang apa itu? Munqati' fit thoriq, terputus bekalnya di jalan. Baik, sekarang ada iskal. Kalau istri itu disebutkan, atau istilahnya suami misalkan disebutkan pada number yang kesekian, bagaimana dia lebih diutamakan daripada sanak kerabat dan anak yatim? Memang ini adalah iskal. Tetapi apa? Dijelaskan dengan dalil-dalil yang lain, bahwasanya yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah yang di rumah kita dulu. Yaitu apa? Istri kita. Kenapa? Kerabat kita tidak wajib mensedekahi mereka, tidak wajib menafkahi mereka. Tapi istri yang lebih didahulukan, sebagaimana dalil-dalil yang telah kita lewati itu. Ketika ada salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innali dinaron." Wahai Rasulullah, saya punya dinar. Maka Rasulullah mengatakan, "Tasaddaq ala nafsik." Sedekahlah untuk dirimu sendiri. "Ya Rasulullah, indi dinarun akhar." Wahai Rasulullah, saya punya dinar yang lain. Rasulullah mengatakan, "Tasaddaq ala waladik." Sedekahlah untuk anakmu. "Indi dinarun akhar." Tasaddaq ala imra'atik. Sedekahlah untuk apa? Istrimu. Kemudian wa adnaka adna, kemudian yang setelahnya dan setelahnya, yang lebih dekat lagi dan yang lebih dekat setelah itu. Menunjukkan apa? Istri diutamakan daripada orang yang di luar rumah. Tidak layak kita kasih baju-baju bagus ke tetangga sementara istrinya sudah 2 tahun nggak dapat hadiah baju. Wah, ini orang akan curiga, ada apa ini? Misalkan. Baik, kemudian wa ma malakat aimanukum, dan apa yang dikuasai oleh tangan-tangan kalian, yaitu hamba sahaya, yaitu para mamalik. Hamba sahaya juga berhak mendapatkan kebaikan, dan ini pembahasannya akan dibahas secara khusus. Masalah apa? Tidak boleh dolim walaupun dia adalah hamba kita. Tidak boleh sembarangan memukul, bahkan boleh jadi kafarahnya adalah apa? Kita membebaskan dia kalau kita memukuli dia melampaui batas, seperti kisah apa? Hadis Abi Mas'ud dan seterusnya itu. Dan juga apa? Kisah hadis siapa itu? Muawiyah ibnul Hakam As-Sulami.
Cuma intinya adalah apa? Di sini Allah Ta'ala menyebutkan pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan kebaikan dibuat secara terperinci agar orang tahu bahwasanya ini masuk di situ. Walaupun dalam ayat yang lain ada yang lebih umum lagi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa qulu linnasi husna. Ini umum. Tetapi apa? Allah Ta'ala merinci agar orang tidak lupa bahwasanya pihak-pihak ini layak untuk mendapatkan kebaikan dan layak untuk diutamakan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Perinciannya besok insyaallah melalui apa hadis-hadis yang disebut.